Saat mengalami proses penyalipan, disamarkan dirinya atau digantikan dirinya, Yesus Kristus tidak benar-benar menderita dan mati di kayu salib. Sebaliknya, Basilides mengajarkan bahwa ada sosok lain yang disamarkan dan menggantikannya. Kristus dipandang sebagai salah satu makhluk spiritual yang tinggi, namun tetap terpisah dari Tuhan yang tertinggi. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Saudaraku, kembali bertemu dengan saya dalam tayangan Edukasi Kristen, Beriman dengan Logika yang Sehat. Dalam tayangan kali ini kita akan membahas tentang salah satu ajaran bidat Kristen, yaitu ajaran Basilides. Di mana dalam ajaran Basilides dikatakan bahwa Yesus pada saat mengalami proses penyalipan, disamarkan dirinya atau digantikan dirinya oleh salah satu pengunjung dari Kirene yang bernama Simon, yang pada waktu itu melakukan perjalanan menuju ke Yerusalem untuk melakukan ritual Paskah. Saudara, dalam tayangan ini kita akan betul mengulik bagaimana sih sebenarnya ajaran Basilides ini, sehingga ajaran ini dikutip dalam salah satu kitab agama yang ada di muka bumi ini. Dalam pemikiran Gnostik di abad yang kedua Masehi, muncul seorang tokoh yang bernama Basilides yang mengembangkan teologi unik dan berbeda dari arus utama kekristenan. Salah satu aspek yang paling menyolok dan kontroversial dari ajarannya adalah keyakinan bahwa Yesus Kristus tidak benar-benar menderita dan mati di kayu salib. Sebaliknya, Basilides mengajarkan bahwa ada sosok lain yang disamarkan dan menggantikannya, yaitu Simon dari Kirene. Siapakah sebenarnya Basilides ini? Basilides yang aktif di Alexandria, Mesir, merupakan seorang guru Gnostik yang memiliki banyak pengikut. Sumber-sumber utama mengenai ajarannya berasal dari tulisan-tulisan para bapak gereja yang kemudian mengkritiknya, seperti Irenaeus dan Hippolytus. Meskipun demikian, rekonstruksi yang akurat dan lengkap mengenai teologi Basilides menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan sumber primer. Inti dari ajaran Basilides tentang penyamaran Yesus terletak pada pemahamannya tentang hakikat Kristus dan dunia materi. Dalam kosmologi Basilides yang kompleks, Basilides mengajarkan tentang emanansi serangkaian makhluk spiritual dari Tuhan yang Maha Esa yang tak terjangkau. Kristus dipandang sebagai salah satu makhluk spiritual yang tinggi, namun tetap terpisah dari Tuhan yang tertinggi. Lebih lanjut, Basilides memandang dunia materi sebagai sesuatu yang rendah dan bahkan jahat. Baginya, Tuhan yang sempurna dan Kristus yang suci tak mungkin bersentuhan langsung dengan realitas yang penuh dengan keburukan dan penderitaan ini. Oleh karena itu, gagasan bahwa Kristus, seorang makhluk spiritual yang mulia, akan menjelma menjadi manusia dan mengalami penyalipan dianggap tidak sesuai dengan hakikat ilahinya. Lalu, siapakah yang sebenarnya disalibkan menurut ajaran bidat Basilides? Ajaran bidat yang telah diusir dari keyakinan gereja yang sebenarnya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Simon dari Kirene, orang yang dipaksa memanggul salib Yesus, ditukar rupanya sehingga tampak seperti Yesus bagi para prajurit dan orang banyak.
Sementara itu Yesus yang sejati diyakini kembali ke alam spiritual tanpa mengalami penderitaan fisik. Motivasi di balik ajaran penyamaran ini kemungkinan besar berkaitan dengan upaya Basilides untuk menjaga kesucian dan keilahian Kristus dari noda duniawi. Dengan menghilangkan unsur penderitaan dan kematian di kayu salib, Basilides berusaha untuk mempertahankan citra Kristus sebagai makhluk spiritual yang luhur dan tak tersentuh oleh dosa. Ajaran Basilides tentang penyamaran Yesus tentu saja menimbulkan reaksi keras dari kalangan Kristen Ortodok. Mereka melihatnya sebagai penyangkalan terhadap inti dari iman Kristen, yaitu pengorbanan Kristus di kayu salib sebagai penebusan manusia yang berdosa. Bagi mereka, penderitaan dan kematian Yesus adalah bukti nyata kasih Allah yang tak terhingga kepada dunia. Ajaran Basilides pada akhirnya dianggap sesat oleh gereja dan tidak bertahan lama sebagai gerakan yang dominan. Pemikirannya tetap menjadi catatan penting dalam sejarah teologi Kristen. Di masa-masa awal gereja bertumbuh, gagasan tentang penyamaran Yesus mencerminkan upaya beberapa kelompok gnostik untuk merekonsiliasi konsep tentang Tuhan yang transenden dengan realitas inkarnasi dan penderitaan Kristus. Bahkan ajaran tentang Yesus disamarkan pun dikutip dalam kitab suci lain dan dianggap sebuah kebenaran. Namun tidak pernah memahami kebenaran sejati tentang penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Bahkan kitab suci tersebut tidak pernah mengkonfirmasi bagaimana sejarah yang benar dan tercatat dalam sejarah umat manusia bahwa Kristus benar-benar disalib, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini patut disayangkan jikalau ajaran sesat atau bidat masuk dalam sebuah kitab suci yang dianggap begitu agung dan diyakini kebenarannya, maka saudara bisa menarik kesimpulan sendiri mengenai hal ini. Sebagai kesimpulan, ajaran Basilides tentang penyamaran Yesus merupakan sebuah interpretasi unik dan kontroversial terhadap kisah sengsara Kristus. Didorong oleh pandangan kosmologis dan teologis tertentu, Basilides mengajarkan bahwa Yesus tidak benar-benar disalibkan, melainkan digantikan oleh sosok lain, adalah ajaran yang sesat dan terus diimani oleh orang-orang yang sesat dan tidak bersedia menerima penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus sebagai fakta sejarah sekaligus kebenaran religius yang tak terbantahkan. Jadi saudara, jikalau kita orang yang beriman dengan logika yang sehat, dengan yakin bahwa meyakini peristiwa penyaliban Kristus, kematian, dan kebangkitan adalah betul-betul terjadi secara fakta sejarah sekaligus kebenaran religius. Itu membuktikan bahwa Kristus bukan hanya Kristus yang historis, tetapi Kristus yang diimani. Puji nama Tuhan. Jikalau saudara terberkati dengan tayangan ini, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada rekan saudara yang lain yang dipandang perlu untuk mendapatkan berkat yang sama seperti yang saudara dapatkan kali ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.